Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau tadi video sebelumnya tuh kita ngerjain lewat kita ngerjain terkait cloud storage lewat konsol. Selanjutnya kita bakal lewat CLI ya atau SDK. Jadi kita bakal pakai si Google Cloud Shell-nya ya cuy. Nah, pertama-tama aku langsung start lab aja. Tapi sebenarnya ini tuh nggak wajib tau cuy. Karena cuma disuruh milih satu anjir. Kalau kamu ngambil yang ini ya, yang yang ini loh. Set up an app dev. Nah, ada, aku coba. Nah, sini udah kecentang sebenarnya Jir, tapi nggak apa-apa lah buat mumpung kopiku masih banyak nih Jir. Oke, aku coba ngerjain aja nggak apa-apa buat nambah-nambah ilmu juga. Sebenarnya aku udah pernah ngerjain kayak gini sih di lab kemarin, cuma ya buat nambah-nambah ya nambah-nambah ilmu aja lah cuy. Mumpung ada waktu buat belajar. Buset. Nah, ini bener-bener sama kayak sebelumnya, tapi kita bakal pakai full CLI ya, harusnya ya. Aku coba start lab dulu. Jadi mungkin penjelasan yang kali ini nggak terlalu detail ya cuy, karena udah tak jelasin cukup detailnya yang ada di Cloud Console cuy, nggak yang di CLI ini. Nah, ini aku langsung buka aja URL Google Cloud Console-nya. Begitu juga aku login. Buset. Tarir, mic-nya miring nih. Oke. Udah sama kah? Oke sip, udah sama ya. Aku tinggal di centang agree aja. Oke, sip. Nah, kalau udah kayak gini, kalau sebelumnya kan kita masuk ke menu sini kan ya, karena kita lewat pakai konsol, jadi kita klik kan. Nah, karena kali ini kita akan pakai CLI atau SDK ya. SDK tuh kalau komunikasi antara software ke GCP cuy, tapi karena kita belum ada software jadi kita pakainya yang CLI. Kita klik di bagian Cloud Shell ini, aku zoom in ya cuy, activate Cloud Shell. Nah, terus nanti bakal muncul nih di bagian bawah ini aku tak kecilin. Nah, ini aku tak naikin. Nah, wait, kursorku masuk kan ya. Oke, sip, kalau gitu aku continue aja. Nah, di sini Nah, kalau udah kayak gini kita perlu ngasih izin ya, tinggal diklik authorize aja. Ih, kocak nih yang mana? FAB ini cuy. Panik dikit nggak ngaruh ya guys ya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa ngerjain di Cloud Outlist buat ngecek nih kita sedang aktif pakai kredensial yang apa. Oh, ternyata pakai akun student 04 01E8 bla 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 gitu cuy. Nah, outputnya gini ya teman-teman. Nah, kita juga bisa ngecek nih di akun yang si student 04 ini ada project apa aja. Oh, ternyata ada project dengan nama project ya cuy. Wait, nih perasaanku gak enak nih Jir. Perasaanku gak enak nih cuy. Jangan-jangan pas aku ngerjain ini error kan. Oke, ini aku harus nge-restart cuy. Kita harus muncul project ID Quick Labs nya ya. Ini belum ada project Quick Labs, kita baru berhasil masuk sebagai student. Aku coba restart dulu ya. Restart itu caranya yang ini, restart terus ini restart. Tadi sebenarnya opsional cuy, dia cuma survei sih, bukan nanyain, bener-bener nanya. Oke, tunggu sebentar cuy. Instagraman bentar kali ya. Lih, kok masih belum bisa ya Jer? Oh, aku tahu cuy. Buset. Oke, aku tahu. Jadi kita harus nge-set project ini cuy. Perlu nge-set project ke project ID-nya kita atau yang ini. Jadi setelah kita login gini, ini aku copy aja karena aku males. Soalnya aku kalau ngajar di kelas tuh nggak pernah ngetik Jer, full copy ke paste. Harusnya kuning ya, harusnya. Tapi aku juga nggak tahu cuy. Nah, kalau kayak gini kita bisa ngelanjut ya cuy. Jadi kita udah langsung ngerjain yang ini aja. Jadi kita nge-set region ke USW 1 ya.
Nah, kita udah nge-set regionnya ke USB 1. Selanjutnya kita bakal bikin paket dulu atau tempat si objeknya, tapi pakai CLI ya. Gcloud Storage paket create gs-2// nama paketnya si project ID atau yang ini. Tapi seandainya kamu dikasih nama Fatur itu juga bisa cuy, dengan catatan harus unik ya. Aku coba kerjain sesuai ini. Ini aku ngopi paste nggak apa-apa ya Jir. Harusnya kamu juga bisa ngopi paste ya, karena ini bukan praktikum di kelas ya. Nggak ada waktu gitu. Kalau ketinggalan juga bisa di pause aja. Nah, gini. Ini berhasil ya, creating bla 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 bla. Artinya berhasil. Tapi kalau aku coba ngerjain lagi dengan nama bucket yang sudah ada, ternyata dia errornya itu sebenarnya nggak bisa bikin karena nama paketnya udah ada, karena si nama paket ini kan harus unik secara global kan. Nah, tapi si GCP ini dia detect kalau paket yang sebelumnya kita bikin tuh ternyata ownernya tuh akunnya aku cuy. Jadi dia ngasih tahu kalau kamu tuh udah punya paket dengan nama ini loh yang udah kamu bikin sebelumnya gitu cuy. Nah, aku coba cek my progress. Kalau aku coba cek di bagian sini cloud storage, harusnya ada satu paket yang belum ada isinya apa-apa cuy. Nah, aku tengok di sini. Ups, bentar, jangan di close nih Jir. Aku nggak tahu nih. Oh alah, paket harusnya ada satu nih. Nah, ini kan udah ada meskipun belum ada isinya apa-apa teman-teman. Aman ya? Oke, masih belum ada isinya. Oke, lanjut aku balik ke reconnect kemari. Nah, terus selanjutnya each bucket has a default storage class which can specify when create a bucket. Nah, ya aku nggak tahu bisa apa enggak ya. Aku nggak tahu true atau false. Soalnya di sebelumnya kita juga nggak bentar. Kalau aku coba bikin paket manual, bisa nggak sih nentuin storage class gitu? Oke. Oh, ternyata bisa di set ke suatu default class ya cuy. Jadi emang cara bawaan sih standar ya, tapi kalau kamu mau ngubah ke archive gitu, ntar semua file yang kamu upload bakal auto ke kelas archive itu ternyata bisa cuy. Aku juga baru tahu nih. Berarti jawabannya real ya atau true ya. Sip. Nah, selanjutnya kita bakal ngupload suatu file ke paket, tapi yang diupload tuh kita harus download dulu Jir, biar ada di laptopnya aku. Nah, sorry, kita nggak perlu download ke lokal ya, karena kita udah ada komputer ya di GCP-nya ya, atau si Cloud Shell ini ya. Jadi kita bakal nge-curl URL ini. Isi URL itu gambar kayak gini ya teman-teman. Terus di save jadi ada.jpg, bukan ada lada loveless portrait.jpg. Jadi biar filenya lebih singkat gitu. Aku coba copy, paste. Nah, kalau aku ls sekarang udah ada.jpg. Nah, selanjutnya kita bakal upload si ada JPG ini ke paketnya kita. Pakai komen gcloud storage cp, nama filenya apa, spasi nama paketnya apa. Nama paketnya itu ini gs titik slash. Nah, oke, ini lagi ngupload ya. Oke, sip, udah kelar ngupload. Selanjutnya aku coba ngehapus. Atau mas real gak nih, aku takut dikerjain nih, takutnya belum masuk ke paket tapi di step selanjutnya disuruh ngapus nih. Oke nih, kita coba cek nih Jir. Kalau objeknya belum ada di paket, channelku di report aja cuy. Wih, lag banget nih. Shit, bentar. Buset, gimana mau nunjukin Jir kalau nge-lag gini. Ih, kocak. Bentar cuy, kita belajar Jir, bukan ngejar waktu ya, tapi ngejar ilmu. Buset. Nah, sini udah ada file ada JPG ya teman-teman, sama kayak sebelumnya. Nah, jadi aku di lokal ini kan ada JPG kan. Nah, logikanya tuh karena kita udah punya file yang ada di cloud, jadi di lokal ini kita hapus buat ngehemat biaya cost yang ada di hard disk cloud shell-nya kita atau storage-nya ya. Aku RM ada JPG, ls lagi harusnya ada JPG udah nggak ada. Nah, sip, sekarang udah nggak ada sih, ada JPG. Nah, selanjutnya ternyata kita bisa loh download
file dari objeknya kita. Kalau sebelumnya buat ngupload itu komennya itu filenya apa yang mau diupload, ini ya, upload tuh query-nya ini, sedangkan download tuh query-nya yang di bawahnya. Wih, kocak. Nah, kalau kamu perhatikan bedanya itu, kalau yang upload itu file name-nya dulu dan tujuannya, sedangkan kalau download itu lokasi paketnya plus file path-nya ya, spasi nama filenya. Tapi karena ini ada titik, berarti dia bakal disimpan sesuai, sorry, di sini nggak ada masukin file name ya, berarti dia bakal nge-download pakai file name ada.jpg. Lah terus di sini ada titik buat apa? Di sini tuh buat ngasih tahu ke Linux kalau nanti downloadnya itu ke URL sekarang, jangan ditaruh ke ke direktori yang lain, tapi ditaruh ke URL saat ini atau direktori home stadion 04 bla bla bla. Jadi kalau aku coba kerjain ini ya, aku tak taruh sini dulu. Aku replace ini. Nah nanti harusnya kalau aku kerjain, nanti aku ls tuh ada jpg di direktori saat ini. Nah kan gitu cuy. Nah buset, kita disuruh ngapus lagi. Oke, aku hapus lagi ya. RM ada jpg, aku ls lagi, harusnya udah nggak ada. Ups, nah udah nggak ada sih, ada jpg. Astagfirullahaladzim, kocak malah ngerjain yang komen sebelumnya. Oke, sorry. Nah selanjutnya di komen 4, di tas 4 ini aku udah ada ya, jadi jangan dihapus. Ternyata anjir aku salah nangkep ya. Tadi ada yang WhatsApp, bentar sih cek. Sebenarnya aku gampang nge-distract nih jir. Ups, oke. Waduh. Nah di sini kita nyoba copy file ada jpg ini yang ada di cloud bucket ke bucket, tapi dimasukin ke dalam folder image folder gitu cuy. Paham kan ya? Jadi kan harusnya kan ada cuma satu file kan, ada jpg kan di paling root directory kan. Nah selanjutnya kita bakal coba bikin folder namanya image folder, terus ada jpg ini dimasukin ke dalam image folder ini. Nah komennya itu apa? Jadi ternyata tuh nggak ada komen bikin directory cuy. Kita langsung bikin kayak gini aja, nanti si ada jpg bakal masuk ke dalam directory ini. Aku coba copy di sini dulu buat nge-replace project ID. Hehehe. Oke, aku coba paste lagi. Harusnya kalau aku ls tuh nggak ada, filenya tetap ada satu ya, karena yang kita jalanin di sini tuh semuanya itu dikerjain tuh di sini di GCP ya. Kalau aku coba refresh, nanti bakal ada folder namanya image folder, dan di dalam image folder ini ada jpg. Nah kan bener kan? Nah sip, bener. Aku coba cek my progress. Oke. Nah ternyata kita bisa loh. Kayak kalau di sebelumnya kan kita nanyanya kan kayak ada file atau folder apa aja sih tur di dalam bucket quick labs GCP ini. Oke lah, kalau lewat konsol kita tinggal buka aja kayak gini kan, bisa lihat pakai mata kan. Tapi kalau pakai cloud shell ini jadi ls aja ternyata cuy. Gcloud storage ls gs paket name-nya. Harusnya outputnya 2 ya, satu file, satu directory. Nah satu tuh file ini, terus yang ada di directory image folder. Nah kalau mau tahu tur di dalam image folder ini ada apa lagi cuy, jadi kasih path aja image folder gini, harusnya ada jpg, hanya oh bentar aku tahu. Wih, aku hapus apa anjir? Oh aku kehapus angka 8, sorry. Nah harusnya ada muncul satu nih. Nah kan ada jpg yang ada di dalam folder image folder gitu coy. Nah selanjutnya kita bisa ngepakai komen flag atau argumen min l buat ngecek detailsnya nih.
Aku coba kerjain ulang yang ada di sini. Tapi spasi ls spasi min l ya. Bener nggak? Oke, benar. Harusnya outputnya ada 2, tapi lebih kocak. Sorry. Nah ini ya, ls min l. Aku coba zoom in lagi ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan ya? Nggak, tetap kelihatan ya. Nah di sini. Nah ini ya. Jadi di sini tuh ada. Ntar aku coba kecilin lagi deh biar enak dipandang. Nah di sini ada 2 file. Terus juga ini ada byte-nya ya. Bener nggak ya byte-nya ya? Image size-nya. Terus sama tanggal ke upload-nya cuy. Dalam bentuk creation date-nya ini, aku nggak tahu ya dia pakai time zone mana ya. Mungkin time zone UTC kali ya, atau time zone akunnya kita ya. Aku kalau itu nggak tahu cuy. Aku nggak bisa jawab ya. Nah selanjutnya kalau di sebelumnya itu kita bikin make object di publicly accessible, jadi akses secara publik ya, kita juga bisa bikin kayak gitu melalui terminalnya cuy, lewat konsolnya ya. GS util acl chal user, paketnya apa, terus kita langsung arahin ke objeknya ya. Jadi yang di public itu bukan paket tapi filenya cuy, bukan paket tapi filenya ya. Nah ini udah berhasil ya. Kalau aku coba cek di bagian mari, aku coba copy sini. Sorry, aku coba refresh dulu. Tadi kan cuma ada copy authenticated kan. Harusnya di sini ada public URL. Nah, copy public URL aku paste di mari dan harusnya bisa kebuka. Nah, kan, buset, keren gak? Keren dong. Nah, udah kelar sih. Aku coba cek my progress. Nah, ini udah ada kerjaan ternyata tadi ya. Tes pemahaman, set. ACL mekanisme itu bisa kita ngedefinisikan siapa aja yang bisa mengakses paket kita maupun objek kita. Jawabannya real ya cuy. Kita bisa nge-allow usernya siapa aja, grupnya siapa aja, atau domainnya apa aja, atau paket apa aja nih yang mau diakses, atau objek mana aja nih yang boleh diakses gitu. Jadi jawabannya real. Nah terakhir kita bakal ngehapus permission yang udah kita bikin sebelumnya. Jadi harusnya kalau aku buka URL yang tadi yang ini ya, ini aku coba buka dulu. Ini kan masih bisa dibuka kan cuy. Kalau aku coba kerjain komen ini, atau bentar, bedanya apa sama yang sebelumnya? Bentar, aku coba kerjain dulu cuy. Nah di sini, di sini. Nah sini tuh ada titik R ya. Sesotakku, sesok tauku, R ini read cuy. Ternyata di bawah ini udah nggak ada read, alias udah nggak ada permission untuk melihat secara publik ya. Kalau aku balik lagi ke sini, aku refresh pakai shift, control shift R. Di Safari gimana? Aku di sini coba. Nah sekarang udah nggak bisa ya, udah nggak punya permission ya. Kenapa di sini di Safari malah bisa? Karena dia kena cache mungkin ya teman-teman. Udah berhasil, kita bisa ngehapus permission publicly accessible ya. Oke, cek pemahaman lagi. Kita bisa nge-stop sharing secara publik objeknya kita pakai remove permission entry yang isinya ngapus project owner role. Ini bener. Bentar, yang jelas bukan yang B ya, karena kita storage class ini nggak ada urusannya sama permission. Tai lah, orang yang mudik kayak gitu apa kupingnya nggak budek apa ya anjing. Nah kita mission entry that has by removing project owner ya. Apakah kita ada project owner? Sini nggak ada ya, project owner itu si username sini nggak ada, berarti yang all user ya. Nah di sini kan ada all user kan. Kalau tadi kan all user .2r kan. Nah kita cuma ngubah read-nya dihapus gitu. Yo Allah, ada lagi ternyata. Oke, terakhir ya, kita juga bisa ngapus suatu file. Ini baru suatu file ya cuy, bukan suatu objek ya. Sorry, bukan suatu paket tapi baru suatu file ya. Caranya itu tinggal kayak gini aja. rm nama file URL lengkapnya. Aku coba kerjain. Kalau aku coba ls lagi, yang ini harusnya sisa folder doang. Nah ada CPG yang ini sudah nggak ada. Oke, kelar gitu teman-teman. Ternyata cara ngapus
Ya cara yang tadi ya, cara bikin paket, cara ngupload paket, cara download paket, cara ngopi paket ke folder yang ada di paket, terus juga cara ngelihat paket isinya apa aja, terus juga ngecek detailsnya, juga bisa ngebikin permission allow secara publik, terus juga ngehapus permissionnya, terus juga ngehapus objek di paket kita melalui CLI atau Cloud Shell gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan tanya di kolom komentar aja. Thank you teman-teman, punya aku udah 100 yang ada di sini. Sip. Thank you teman-teman.